What's up, people from YouTube? Today is another day for another sneaker talk. Ya, Okay? bukan review. Bukan review. Ini ada sepatu yang Desember bakal rilis. Ini bakal jadi one of the hype shoes juga dari Jordan sendiri. Kalau kalian mau tahu, Henki itu adalah di grup, dia itu adalah salah satu Dawnbreaker master nih kita. Today gua nggak bawa Henki karena Henki sendiri lagi sibuk. Kalau bisa ada Henki sih gua pengen Henki. Jadi kita benar-benar bisa ngomongin what is his thought about the Dawnbreaker Jordan. Karena dia punya Dawnbreaker baik banget. Kita bakal ngomongin Jordan 7 yang dirilis Desember tanggal 17 oleh Jordan dan kolaborasi dia dengan Dawnbreaker Hospital ya. This is not a big thing. Sekarang emang Jordan sama Dawnbreaker itu bisa dibilang tight, dia punya relationship ya. Udah kerjasama udah lama. Jordan sendiri dan Nike itu menggalang dana untuk funding itu hospital gitu. Jadi kemarin sempet gue lihat ini sepatu udah keluar kemarin di auction. Ya. Dan katanya laku dengan harga $24.000 ya kalau nggak salah. $24.000 atau berapa? Kalau kalian mau lihat gue lupa, tapi kalian coba lihat di Jack Slate punya video ya. Dia datang ke auctionnya dan dia datang ke acara Dawnbreakernya sendiri. Dia ketemu sama semua anak-anaknya dan dia juga ngobrol sama anak-anak yang menyandang penyakitnya gitu. Jadi ada banyak penyakitnya. Jadi ada banyak sepatu kalau kalian mau tahu, bukan Jordan 7 doang. Ada Huarache Dawnbreaker, Kyrie Dawnbreaker juga ada. Ada yang Air Max apa tuh gue lupa. Ya pokoknya ada banyak sepatu Dawnbreakernya. Ada yang Air Max, ada yang Stefan Janowski kalau nggak salah ya. Tapi yang benar-benar menarik mata gue itu cuma Dawnbreaker Jordan sama satu lagi yang agak lucu menurut gue itu Kermit the Frog. Itu di warna Nike Huarache. Itu lucu banget sih, karena warnanya benar-benar hijau stabilo, jadi itu cakep banget. Apapun yang dibikin sama Dawnbreaker kan mereka bikinnya kebanyakan eksklusif ya, jadi nggak terlalu banyak. Nanti pun tanggal 17 rilis menurut gua nggak bakal terlalu banyak sih, pasti nggak bakal terlalu banyak stoknya, dan gua tahu Henki pasti bakal dapetin itu banget. Oke, so let's talk about the story behind these shoes ya, karena di setiap sepatu Dawnbreaker, that's the unique things is ada banyak cerita di balik sepatunya. Setiap sepatu itu menceritakan satu anak yang penyandang penyakit di hospital itu. Jadi benar-benar it's a good opportunity juga buat Jordan dan buat penyandang penyakit seperti yang ada di rumah sakit Dawnbreaker itu untuk mereka menuangkan kreativitas mereka ke sepatu dan itu dijadikan uang, dan uangnya juga difunding ke hospital mereka. Jadi it's a good way. That's why Jordan, you are the best hero. Nah, kita ngomonginnya yang ini aja ya, yang Jordan 7-nya aja ya. Ya, yang Jordan 7-nya aja, karena kalau mau cerita semua anak-anak sepatu, maaf Bu, nanti kita videonya lama. Jadi kita cuma ngomongin Jordan 7 aja karena memang ini juga yang di auction jual paling tinggi harganya. Ini nama anak yang dipilih buat ngedesain Jordan 7 ini. Betul. Namanya Damien Phillips. Oke. Itu kalau nggak salah umurnya masih 10 tahun. 10 tahun ya. 10 tahun. Still young. 10 tahun, kasihan juga sih ya. Jadi ceritanya desainnya dia kan warnanya kan kayak merah-merah hitam gitu ya. Merah, hitam, emas. Ada emasnya tuh yang di samping-samping. Tapi merahnya juga bukan merah ini sih. Merahnya bukan merah kayak baju gua, tapi dia merahnya kayak merah smoky. Rada gelap gitu. Rada gelap hitaman. Jadi kayak lu kalau lihat siluetnya Jordan 7 kan ada yang kayak lingkaran gini kan. Merahnya tuh di tengah, tapi di sisi-sisinya tuh hitam ke smoky gradasi gitu. Ini warnanya sedikit seperti warnanya si Deadpool. Ya, superhero Deadpool. Dan kebetulan saya juga ini ya, inspire-nya emang dari dia juga emang suka sama Deadpool. That's why warnanya kayak gitu. That's why warnanya kayak begitu. Di bawah solnya tuh ada anak kulit putih, rambut blond lagi gini main gitar. Ceritanya dia juga emang dia suka main musik juga. Kayak Abun suka main gitar. Ntar saya juga bisa ya. Jangan sakit ya. Jangan sakit ya. Amit-amit coy. Memang ini sepatu kebanyakan menceritakan anak-anak ini, dan warnanya hitam, merah, dan dia juga fans Chicago Bulls. Chicago Bulls kalau kalian mau tahu kan warnanya apa? Hitam, ada hitam sedikit. Dominannya merah. Iya, dominannya merah sama putih. Tujuh kan ada kayak mountain hillsnya tuh, dan di bawah tuh yang segitiga sama segitiga itu dikasih warna emas. Itu warna emas, inspirasinya dari warna rambut dia. Kalau misalnya Jordan 7 kan jarang dapat lace lock ya, kecuali Jordan 7 Champagne dan lain-lain. 7 Champagne tuh dapat lace locknya, dapat cincin. When it comes to this Jordan Dawnbreaker, they give a lace lock, tapi lace locknya nggak di atas, lace locknya di bawah. Lace locknya itu kayak bentuk pick gitar. Iya, pick gitar. Kalau misalnya Abun mau main gitar tinggal cabut, ntar dia main pakai itu. Amin. Yang penting punya dulu ya Bun ya. Menurut gua sepatu ini dia bentuknya selain agak tebel, bulky, nggak semua orang suka modelnya dia sih. Tapi kalau gua sendiri Jordan 7 cuma ada Champagne karena gua emang suka modelnya dia. Tapi kalau menurut gua Jordan 7 Dawnbreaker it's a collectible shoes. For me, for the colorway it's a must. Karena menurut gua warna dia punya Deadpool. Karena gua juga sendiri suka Deadpool. Jadi that's why menurut gua it's a must cup buat gua. Jadi gua mau lihat gua ada kesempatan nggak buat cup itu.
gitu. Tapi ya untuk beberapa orang yang lain, kalau memang misalnya kalian nggak terlalu suka Jordan 7, Dawnbreaker sendiri tuh identik dengan mahal. Bisa dibilang terserah. Kalau menurut gua, it's not a must have for everybody, tapi it's a must have for anybody, kolektor, dan juga yang suka warnanya dan juga suka modelnya si 7X ini. Menurut gua sih ya sepatunya sih keren ya, apalagi tuh udah tahu cerita di balik Damien Phillips ya gitu, inspirasinya. Warnanya sih ya keren sih, superhero Deadpool sih ya biasa aja. Iya. Tapi warnanya sih ya oke lah, keren juga sih, merah hitam gitu kan. Udah gitu hitamnya kan juga ada kayak siluet gitu kan ya, dari inspirasi dia lah, dia musik apa soal. Kalau kemarin gue ngobrol sama Hengki sih udah bilang, dia udah pesen, dia bilang kalau dia moga-moga dia bisa dapet katanya. Kita bakal lihat Hengki bakal dapat atau enggak. Jadi kalau misalnya tahun ini dia dapet, tahun depan doain ya guys, gue bakal bisa bawa Hengki buat show all of his Dawnbreaker collection stuff ya. Jadi gue bakal bikin Dawnbreaker dari berurut. Dawnbreaker 1 dia nggak ada. Sendiri udah ngomong kalau dia nggak suka Dawnbreaker 1, dan gue basically juga bersama gue nggak suka Dawnbreaker 1 sih. Kita bakal coba bantu apa yang Hengki punya, nanti kita bakal bawa ke sini. Semuanya kita kasih lihat deh. Pokoknya overall sih yang buat sepatu 7 Dawnbreaker sih ya gue suka sih. Karena dia juga suka gitar. Kalau bisa lu hajar sih, Bon. Kebetulan kan heel tap Jordan 7 kan juga kayak panah gitu. Panah ke bawah. Kalau Damien sendiri juga suka katanya, soalnya katanya kayak gitar punya. Oh iya, gitar punya yang gitar elektrik gitu ya, biasa gitu. band-band metal gitu ya. Ya kalau misalnya si Abun sih, kalau bisa pop sih. It's not a must have. Ya kalian buat para kolektor shoes, it's a must have sih. Kayak si Hengki sih udah kebalang panggung. Kalau menurut gue paling dia juga pelan-pelan dia bakal cari steal price buat Dawnbreaker 1 dan lain-lain, dia bakal koleksi sih menurut. Kalau menurut lo Dawnbreaker mana yang lu paling suka? Yang udah keluar semua deh. Yang paling lu suka yang mana? 5. Kenapa? Satu dia unik, dia juga pakai lampu-lampu gitu kan buat nyalainnya, karena dia bisa nyala ya. Glow in the dark ya, glow in the dark gitu dengan lampu UV. Itu satu. Kedua dia hitam dan dia metalik. Jadi kalau menurut gua, ada yang bilang beberapa, enggak, 5 Dawnbreaker jelek gini-gini, cuma menang nyala doang. Gua suka sepatu hitam dan menurut gua itu sepatu unik. Gua suka Dawnbreaker 5, gua suka Dawnbreaker 4, sama gua suka Dawnbreaker yang ke-7 ini. Kalau lu gimana, Bun? Lu Dawnbreaker paling favorit apa? 6. Wah, 6 sih. 6 sweat biru. Dia punya sweat biru gila sih. Kan juga sweat biru, terus kan bawahnya kan juga merah gitu ya. Terus mantep banget. Dia nomor 2, 3 one of the best Dawnbreaker itu gua tahu. Itu bagus, itu keren. Ketiganya paling 4. Itu dia, semua yang dibilang sama dia kebanyakan semua orang suka. Kalau gua suka yang agak unik sih, nggak semua orang suka. When it comes to Dawnbreaker, gua mau cari yang bener-bener unik di mata gua nggak mau cari yang bener-bener unik di mata semua orang. Ini pokoknya dia rilisnya 17 ya? 17 semuanya, pokoknya dia yang dari Jordannya, Kyrie, Huarachi, Air Max, tanggal 17. Setahu gue harganya nggak terlalu tinggi, $170 kan? 70 tuh setahu gue yang pokoknya harganya beda-beda, nggak sama semua. Pokoknya di bawah 200 deh. Ya di bawah 200 deh, cuman tapi itu retail. Itu retail. Tuh which is dah susah sih. Mungkin kalau kita orang Indonesia mau beli itu mentok-mentok. Dan itu pun juga retailnya kalau kayak dari kemarin gue sempat ada baca-baca di internet gitu kayak juga malah nggak tahu, belum tahu ya. Kayak nggak tahu ini di rilisnya tapi kayak di mana. Iya, rilisnya di mana juga nggak tahu. Jadi di mana gitu. Iya, kita susah juga kalau mau ngomong, tapi ya we're gonna see price-nya berapa. Tapi kalau menurut gua ini sepatu harganya nggak mungkin tinggi-tinggi banget sih. Nggak mungkin setinggi kayak Jordan 4. Paling kalau gue bilang harga awal-awal mentok kena reseller, feeling gua aja ya, paling mentok-mentok lu jual 7-8 juta sih. Kalau menurut gua ya, kalau menurut gua, let's see. When it comes to Dawnbreaker, udah nggak ada yang tahu kita harganya tinggi banget pasti. Apa sih yang menurut kalian itu Dawnbreaker favorit kalian? Tadi kan gua udah top 3 ya. Comment down here, top 3-nya apa aja. Kita bakal lihat seberapa banyak itu yang suka Dawnbreaker dan seberapa banyak yang benar-benar banyak orang suka. Kalau menurut gua dari 1 sampai 12 yang sekarang keluar, 4 itu paling banyak orang suka. Karena dia ada logo Superman-nya, siluet warnanya bagus, sama ada ukiran-ukiran gitu di sepatunya. Jadi ya 4 unique colorway juga sih. Jadi banyak orang suka 4. Guys, gua ada special announcement juga. At last ya, Bun, kita udah nyampe 1K subscribers. Dan nanti kan Januari tuh di Senayan City ada acara Jakarta Sneakers Day. Kita ada di situ, di booth kita. Kita bisa ketemu, kita bisa ngobrol, share story about about sneakers stuff. And then kita bakal ada 1K giveaway ya. Jadi 1000 subscriber giveaway. Kita bakal ada apa giveaway-nya? Kita masih secret. Kita bakal kasih tahu pelan-pelan, ada harinya dimana kita kasih tahu ke kalian 1K giveaway-nya apa aja gitu. Thank you banget lah buat semuanya yang udah subscribe ya, thank you banget yang udah nonton, yang udah kasih komen-komen, mau jelek mau bagus ya, thank you. Yang jelek-jelek juga ya, itu kan buat kita improve. Iya, buat kita improve bener. Lebih thank you lagi ya. Thank you lagi. Big thanks to all of my members of NSS Squad yang keep supporting us. Ikut kita terbang sampai ke Singapura, ikut kita ke acara situ, ikut kita ke acara sini. All of the best. Jadi ya, lo orang tuh semua yang the best buat gua. Ini baru 1000, memang it's not a big number, tapi ya appreciate banget gua karena
Ini salah satu mungkin achievement kita, pelan-pelan kita coba improving terus sampai kita punya subscriber banyak dan lain-lain, view kita. Tapi ya semuanya kita lakuin buat kalian. Kita nggak akan jadi kayak gini kalau kita nggak dibantu sama kalian gitu. So thank you banget buat semua komen-komennya, like, share. Komennya membalasnya agak lama tapi ya, komennya balasnya agak lama tapi bakal dibales. Kita untuk orang yang megang sosmednya, dia megang Instagram, megang YouTube, megang video editing dan lain-lain. Gue juga mau say thank you buat Mike sama Abun, mereka yang selalu support kita NSS buat bikin video dan lain-lain. Keep spreading the love, all the good stuff dari kalian semua. So thank you. Thanks juga buat semua kalian yang follow NSS di Instagram. And always use hashtag #NoSneakersSquad. Thanks banget buat kalian. Kami akan coba feature kalian terus. Gue liat foto-fotonya sih udah mulai gila-gila sih. Betul. Udah sadis-sadis sih. Jadi ya thank you banget buat kalian. Always rocking with our hashtags. Jadi bener-bener thank you banget. It's a small number but a big achievement for us. That's it guys. Semuanya all the good stuff ya. Without further ado, I just wanna say peace out. I love all the sneakerheads in Indonesia. Peace.